Selamat datang, atau setidaknya di channel ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Saya Tuki, dan rasanya senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Malam ini, atau pagi, atau sore, tergantung di belahan dunia mana Anda sedang menghindari pekerjaan Anda dengan menonton YouTube, kita akan jalan-jalan virtual ke sebuah kota, yang semua orang punya opini tentangnya. Kota para malaikat, kota impian, kota di mana Anda bisa terjebak macet di sebelah mobil Lamborghini sambil makan taco seharga $2. Tentu saja, kita akan membahas Los Angeles. Mungkin Anda pernah mendengar banyak hal tentang LA akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya mungkin tidak terlalu bagus. Protes jam malam, berita-berita yang membuat pusing kepala. Tapi di balik semua headline yang heboh itu, LA tetaplah LA. Sebuah tempat yang penuh dengan kontradiksi, keunikan, dan fakta-fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Jadi, lupakan sejenak berita utama yang suram itu. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam, melihat sisi lain dari kota ikonik ini. Kita akan membahas beberapa fakta terbaru dan paling menarik tentang Los Angeles yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda. Siapkan popcorn Anda, atau mungkin kala smoothie jika Anda ingin benar-benar merasakan nuansa LA. Karena kita akan memulai perjalanan kita. Kita akan melihat apa yang membuat kota ini begitu besar, begitu berpengaruh, dan begitu beragam. Dari gemerlapnya industri hiburan hingga proyek-proyek ambisius yang sedang berjalan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan kita dan mengungkap beberapa fakta menarik tentang Los Angeles. Siapa tahu, setelah ini Anda jadi ingin pindah ke sana, atau justru bersyukur tidak tinggal di sana. Kita lihat saja nanti. Baiklah, mari kita mulai dengan fakta yang paling mendasar ukuran. Jika Los Angeles adalah sebuah pesta, maka ini adalah pesta yang sangat-sangat ramai. Kota ini adalah kota dengan populasi terbesar kedua di Amerika Serikat. Coba tebak siapa yang pertama? Ya, benar sekali, New York City. Kota yang tidak pernah tidur, mungkin karena tetangga mereka terlalu berisik. Tapi LA tidak kalah. Bayangkan saja, hampir 4 juta orang tinggal di dalam batas kota LA saja. Itu tuh belum termasuk wilayah metropolitannya yang lebih luas, yang jumlahnya bisa mencapai belasan juta. Itu lebih banyak dari populasi beberapa negara. Jadi kalau Anda merasa kesepian di LA, mungkin Anda hanya perlu keluar rumah dan berjalan beberapa meter. Anda pasti akan menabrak seseorang. Membandingkannya dengan New York, itu seperti membandingkan apel dan alpukat organik yang harganya terlalu mahal. New York padat, vertikal, dengan gedung-gedung pencakar langit yang menusuk awan. Sementara itu, LA lebih seperti selai kacang yang dioleskan di atas roti yang sangat besar, menyebar ke segala arah. Ini adalah kota yang luas, membentang dari lembah hingga ke pantai. Itulah mengapa semua orang di sini punya mobil. Karena berjalan kaki dari satu ujung kota ke ujung lainnya akan memakan waktu lebih lama daripada menunggu sequel film Avatar. Jadi ya, LA itu besar. Sangat besar. Cukup besar untuk menampung impian semua orang, dan juga lalu lintas yang membuat frustrasi semua orang. Sekarang, mari kita bicara tentang alasan mengapa kebanyakan dari kita tahu tentang Los Angeles. Bukan karena alpukatnya, tapi karena Hollywood. Ya, LA adalah pusat industri hiburan dunia yang tak terbantahkan. Ini adalah pabrik mimpi global. Setiap kali Anda menonton film blockbuster, serial TV yang membuat ketagihan, atau mendengarkan lagu pop yang tidak bisa keluar dari kepala Anda, kemungkinan besar itu semua berasal dari sini. Hollywood bukan hanya sebuah tulisan besar di atas bukit. Itu adalah sebuah ekosistem. Ada studio-studio film raksasa seperti Universal, Paramount, dan Warner Bros. Yang telah memproduksi cerita-cerita ikonik selama lebih dari 1 abad. Ini adalah tempat di mana para penulis, sutradara, aktor, dan ribuan kru lainnya berkumpul untuk menciptakan keajaiban. Atau setidaknya sesuatu yang bisa ditonton di Netflix. Peran LA dalam membentuk budaya populer itu sangat besar. Hai, pikirkan saja, dari karpet merah, Oscar, hingga Walk of Fame yang penuh dengan nama-nama bintang. Industri musik juga berpusat di sini, dengan label-label rekaman besar dan studio-studio legendaris tempat album-album terbaik dalam sejarah direkam. LA menentukan apa yang kita kenakan, apa yang kita dengarkan, dan siapa yang kita idolakan. Tentu saja, ini juga tempat di mana ribuan orang datang setiap tahun dengan harapan besar untuk menjadi bintang,
Dan kebanyakan dari mereka akhirnya menjadi pelayan restoran yang sangat berbakat dalam berakting. Tapi hey, itulah harga sebuah mimpi di Tinseltown. Industri ini adalah mesin raksasa yang terus berputar, dan bahan bakarnya adalah harapan dan kreativitas. Salah satu hal yang paling luar biasa tentang Los Angeles, yang seringkali tidak terlihat di film-film, adalah keberagamannya yang luar biasa. Kalau Anda pikir PBB itu tempat yang multikultural, coba saja naik bus di LA. Diperkirakan ada lebih dari 200 bahasa yang digunakan oleh para penduduknya setiap hari. 200! Itu jumlah yang sangat banyak. Ini bukan hanya tentang bahasa Inggris dan Spanyol, meskipun keduanya tentu saja sangat dominan. Anda bisa mendengar bahasa Korea di Koreatown, Armenia di Glendale, Tagalog di Historic Filipino Town, Persia di Beverly Hills, dan masih banyak lagi. Kota ini benar-benar sebuah mosaik budaya global yang hidup dan bernapas. Keberagaman ini tercermin dalam segala hal, mulai dari makanan hingga festival budaya. Anda bisa sarapan dengan masakan Meksiko, makan siang dengan hidangan Thailand, dan makan malam dengan sajian Ethiopia, semuanya dalam radius beberapa kilometer. Setiap lingkungan memiliki identitasnya sendiri, dipengaruhi oleh komunitas imigran yang telah membangun rumah di sana. Ini membuat LA menjadi tempat yang sangat dinamis dan menarik. Ini adalah bukti nyata bahwa orang-orang dari seluruh dunia bisa datang bersama. Mungkin tidak selalu setuju dalam segala hal, terutama soal siapa yang harusnya mendapat giliran di persimpangan 4 arah. Tapi mereka berhasil menciptakan sebuah kota yang kaya akan budaya dan tradisi. LA adalah dalam satu kia. Baiklah, mari kita bicarakan sesuatu yang membuat semua orang di belahan dunia lain iri dengan Los Angeles, cuacanya. Kalau Anda bosan dengan hujan, salju, atau cuaca abu-abu yang menyedihkan, LA mungkin adalah surga bagi Anda. Kota ini memiliki lebih dari 300 hari cerah setiap tahunnya. Ya, Anda tidak salah dengar, 300 hari. Itu berarti hampir setiap hari adalah hari yang baik untuk pergi ke pantai, mendaki, atau sekadar memakai kacamata hitam dan berpura-pura menjadi selebriti. Iklim Mediterania ini adalah salah satu daya tarik utama kota ini. Matahari seolah-olah adalah penduduk tetap di sini, sementara awan hujan hanyalah turis yang sesekali mampir. Tentu saja, cuaca yang sempurna ini ada harganya. Kekeringan adalah masalah yang konstan, dan penduduknya selalu diingatkan untuk menghemat air. Tapi sulit untuk mengeluh ketika Anda bisa menikmati makan siang di teras luar ruangan pada bulan Januari. Cuaca cerah ini juga sangat memengaruhi gaya hidup penduduknya. Orang-orang cenderung lebih aktif, lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Dari berselancar di Malibu, hingga hiking di Runyon Canyon, alam selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, sementara kota-kota lain sedang menghadapi badai salju, orang-orang di LA mungkin sedang berdebat tentang SPF mana yang harus mereka pakai. Ini adalah salah satu kemewahan yang sering dianggap remeh oleh penduduk setempat, tapi sangat didambakan oleh orang lain. Fakta terakhir ini mungkin yang paling mengejutkan, terutama bagi siapa saja yang pernah terjebak di Jalan Tol 405 saat jam sibuk. Percaya atau tidak, Los Angeles sedang berinvestasi besar-besaran dalam transportasi umum. Saya tahu, kedengarannya seperti lelukon. LA dan transportasi umum, dua hal yang biasanya tidak berjalan beriringan. Selama puluhan tahun, kota ini adalah simbol dari budaya mobil. Tapi sekarang, para pemimpin kota tampaknya sudah muak dengan kemacetan. Sama seperti kita semua. Mereka sedang menjalankan salah satu proyek perluasan transportasi umum paling ambisius di negara ini. Proyek ini mencakup pembangunan jalur-jalur kereta metro baru dan perpanjangan jalur yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menghubungkan lebih banyak lingkungan, dari Bandara LAX hingga ke pusat kota, dari Santa Monica hingga ke San Fernando Valley. Ini adalah upaya raksasa untuk mengubah cara orang bergerak di kota yang begitu luas. Tentu saja, ini tidak akan terjadi dalam semalam. Membangun kereta bawah tanah di kota yang rawan gempa dan sudah padat bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi ini adalah langkah ke arah yang benar. Bayangkan sebuah masa depan di mana Anda bisa pergi ke berbagai tempat di LA tanpa harus memiliki mobil, tanpa harus mencari parkir selama 45 menit, dan tanpa harus mengumpat karena lalu lintas. Mungkin ini masih seperti mimpi, tapi setidaknya ini adalah mimpi yang sedang coba diwujudkan oleh LA.
Nah, itu dia beberapa fakta tentang Los Angeles yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang biasa kita lihat di berita. Dari ukurannya yang masif hingga keberagaman budayanya yang luar biasa, dari sinar mataharinya yang tak berkesudahan, hingga upayanya yang mengejutkan untuk membangun transportasi umum. LA adalah kota yang jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang terlihat di permukaan. Tentu, kota ini punya banyak masalah, sama seperti kota besar lainnya. Tapi di balik semua itu, ada energi, kreativitas, dan semangat yang membuatnya tetap menjadi salah satu tempat paling menarik di planet ini. Sekarang giliran Anda. Saya yakin di luar sana banyak sekali dari kalian yang punya cerita atau fakta menarik lainnya tentang Los Angeles. Mungkin Anda pernah tinggal di sana, pernah berlibur, atau hanya tahu sesuatu yang unik yang tidak saya sebutkan. Apapun itu, saya ingin mendengarnya. Silakan bagikan fakta menarik atau pengalaman pribadi Anda tentang LA di kolom komentar di bawah. Mari kita lanjutkan percakapan ini dan belajar lebih banyak lagi tentang kota para malaikat bersama-sama. Siapa tahu, komentar Anda bisa menjadi inspirasi untuk video berikutnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap penasaran, dan hati-hati di jalan. Terutama jika Anda sedang